Selamat pagi buat teman-teman dulur-dulur tani dimanapun dulur-dulur tani berada. Kali ini saya mau bahas gimana step-stepnya misalkan teman-teman pengen buka toko pertanian di rumah ataupun punya tempat di luar rumah untuk memulai usaha toko pertanian ya teman-teman. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu, targetnya itu siapa dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi saya itu selain jadi petani sayur, petani buah sama padi, saya itu juga usaha saya salah satunya ada yang bergerak di bidang pertanian ya teman-teman. Salah satunya ya ini toko saya salah satunya. Nah kebetulan hari ini kan saya di toko sini di Madiun. Nah saya mau memberikan beberapa tips untuk teman-teman apabila teman-teman pengen memulai usaha toko pertanian ya teman-teman. Jadi memulai toko pertanian itu nanti ada beberapa langkah. Nanti saya akan buatkan beberapa video ya teman-teman untuk teman-teman pelajari. Saya akan beberapa video karena kalau dijadikan satu nanti takutnya terlalu panjang. Jadi saya singkat-singkat aja tapi bersambung ibaratnya kalau sinetron itu ada episodenya. Ya gitu ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang harus yang perlu disiapkan adalah modal. Kita tuh tidak memungkiri kalau usaha itu perlu modal, cuman modal itu ada yang banyak tidak maksimal, tapi sedikit bisa maksimal. Nah, kalau saya lebih cenderung memaksimalkan yang sedikit itu ya teman-teman. Soalnya modalnya itu kalau langsung banyak obatnya itu ya mahal. Jadi lebih baik sedikit-sedikit aja gitu. Kalau ditanya nominalnya berapa kalau untuk tahun 2022 bulan Agustus ini, saya rasa nek teman-teman obatnya aja ya. Ini saya bilang cuma obat ya, nggak lain-lain ya, cuma obat ya. 10 juta itu bisa. Jadi teman-teman itu nggak usah beli langsung nyetok berdus-dus berpuluh-puluh dus dan lain sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman cukup beli stok 5 ataupun 2 ataupun 3 sambil mencari pasar di daerah teman-teman. Jadi petani di lingkungan teman-teman itu cenderungnya menggunakan obat-obatan jenis apa gitu loh teman-teman. Jangan beli, kalau untuk pemula jangan beli produk yang sekiranya belum dikenal petani karena itu jualnya akan susah karena kita akan menawarkannya lebih ekstra ya teman-teman gitu. Oke, itu yang pertama harus modal. Yang kedua itu harus timingnya itu harus pas ya teman-teman. Jangan sampai ketika musim padi tiba teman-teman malah nyediain jagung bukan padi. Nah itu yang dimaksud dengan timing itu seperti itu teman-teman, termasuk dengan obat-obatnya teman-teman. Kalau misalkan waktunya awal tanam kan yang diperlukan sejenis furadan, satrun, erosgul, serendi dan lain sebagainya. Itu harus harus ada. Jangan sampai nanti ketika awal tanam yang ada malah kayak ini fungisida yang untuk akhir-akhir kayak skor, filia, topsin dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi harus timingnya itu harus pas dulu. Terus selanjutnya adalah tempat. Tempat itu kalau tempat itu gimana ya? Di rumah pun jadi. Jadi mau dimanapun tempatnya selama promosinya oke, insya Allah nanti pembeli akan datang ke kita. Terus harus ramah ke pembeli. Karena kalau penjual itu nggak ramah, pembeli mau mampir ke toko kita itu males meskipun harganya murah karena ya kayaknya kok kalau orang Jawa bilang itu ditekani kok malah merengut aja, cemberut aja kalau bahasa Indonesianya seperti itu ya teman-teman. Nah gitu, harus ramah, terus harus mengetahui produk yang dijual. Kalau bahasa kerennya product knowledge. Jadi kita harus tahu produk knowledge-nya apa. Kalau misalkan teman-teman bahasa yang dimengerti, kalau nggak product knowledge ya itu spesifikasinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman tahu insektisida, tahu fungisida, tahu akarisida, tahu rontesida, tahu akarisida, semua teman-teman tahu. Terus kegunaannya apa, dosisnya apa. Selain dari catatan seperti di bawah, seperti dosis di ini. Sebentar teman-teman, saya berikan contoh ya teman-teman. Nah, Nah, ini seperti contoh ini. Ini kalau misalkan sidasinon ya, teman-teman. Nah, selain teman-teman bisa membaca dari sini, teman-teman harus melakukan istilahnya praktek ya, teman-teman. Kalau nggak praktek, teman-teman demplot dulu kalau nggak punya sawah, demplot dulu di lahan tetangga.
bilang aja kalau saya punya obat ini Pak, monggo saya kasih gratis, nanti hasilnya disampaikan ke saya ya gitu. Petani akan suka kok dengan hal-hal seperti itu. Nah, balik lagi, fokus. Jadi produk knowledge harus tahu ya teman-teman. Jangan sampai kita itu ditanyain petani, malah kita itu nggak tahu eh, produknya apa, terus bahan aktif apa nggak tahu, ini nggak tahu ya. Pelanggan nggak akan datang ke kita karena apa ya itu tadi, eh, kita nggak tahu bahan aktif, kita nggak tahu apa-apa, jadi takutnya mereka itu ragu sama kita, nggak jadi beli karena kita sendiri nggak yakin dengan diri kita kok, kan gitu ya misalkan itu ya. Nah terus banyak lagi ya teman-teman, sebentar ini cahayanya kok redup, ini tak fokuskan dulu. Terus berikutnya adalah harga. Nah kalau soal harga saya itu tidak bisa menjamin di setiap daerah itu sama. Kenapa? Karena toko pertanian itu setiap daerah harganya beda-beda. Karena pertama mungkin dari distributor pusat itu jaraknya jauh. Jadi biaya operasional untuk kirim-kirimnya mahal. Yang kedua, biasanya daerah agak masuk ke dalam ke daerah yang jauh dari ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan ini, saya kasih contoh ini. Nah, ini Prevaton ya teman-teman. Prevaton yang kemasan 100 ml yang kecil ini di tempat saya 65.000. Nah, 65.000 saya yakin di luar itu ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Kita nggak bisa kasih patokan harga sama semua, itu nggak bisa. Harga itu beda-beda ya teman-teman. Terus kalau misalkan apa, teman-teman mau jual itu harga itu ya jangan terlalu mahal. Kalau saya tuh lebih cenderung ke untungnya sedikit tapi muternya cepat. Jadi kalau sedikit tapi ngambilnya banyak kan sama aja banyak sebenarnya teman-teman ya. Daripada ngambil banyak tapi yang keluar cuma sedikit. Nah, gitu. Lebih baik itu apa ya? Lebih baik itu berkualitas daripada berkuantitas sih istilahnya. Luwih becek itu metune itu sedikit-sedikit tapi banyak daripada banyak tapi metune sithik. Nah, gitu paham enggak ya maksud saya? Nah, gitu. Kita harus ramah dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan barang itu dari mana, kita cara jualan itu bagaimana, terus cara kita apa ya menata barang itu seperti apa gitu ya teman-teman. Untuk sementara kok segini dulu ya teman-teman. Kita kasih lihat dulu ya. Ini di toko saya salah satunya di Madiun. Jadi kalau teman-teman sekitaran Madiun kalau boleh kalau komentar di bawah nih. Teman-teman kalau misalkan mau mampir wilayah Madiun monggo. Oh. Saya sangat berterima kasih kalau mau mampir. Nah, itu. Tempat saya itu bukan cuma untuk dijual ke petani enggak ya, teman-teman. Tempat saya itu dikulai juga sama teman-teman pedagang lainnya juga. Karena saya jual harga itu murah. Pengambilan saya kalau misalkan lebih dari 3 bungkus produk tertentu itu harganya sudah harga grosir. Ya enggak grosir, maksudnya harga kulaan ya, teman. Teman-teman misalkan jual lagi masih dapat untung gitu ya, teman-teman. Nanti berikutnya saya akan buatkan video lagi part berikutnya untuk keuntungan dan lain sebagainya, plus minusnya ya, teman-teman. Ini saya buatkan video pertama untuk langkah yang diperlukan untuk membuka toko pertanian. Oh. Ini kita kasih lihat dulu, teman-teman. Ini ada beberapa ini. Di depan ini saya kasih etalase cuma satu karena yang lain saya masukkan ke dalam kardus semua loh. Ini buahnya ya. Ya itu. Nah, ini ada beberapa macam. Nah, itu yang di sana juga itu terlalu ini yang saya taruh di sini tuh yang sampel-sampel ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau lihat yang lain juga ada nanti di belakang. Itu beberapa ya, teman-teman. Ini beberapa belum saya tata. Nah, itu yang di atas ada beberapa jenis. Tuh udah ini ya jenisnya, teman-teman. Banyak, kalau saya mau ngerinci satu-satu ya waktunya nggak nutut. Nanti kalau misalkan mau request tolong review obat ini atau saya mau beli obat ini, boleh tinggalkan di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, itu masih banyak, teman-teman. Loh, itu terus yang di sana itu juga masih banyak. Di sana itu ada beberapa produk masih banyak lagi. Kalau yang paling moving di sini ada Semirata.
Udah sekian dulu ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi videonya di part berikutnya. Terima kasih.